Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min karamika ilman ya dzal jalali wal ikram. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin muqarrabin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril ilm wa sahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa ja'alana mukhlisina biqira'ati kitabihi. Thumma mulahadhata ma'na as-samad wa huwa as-sayyid alladhi tanaha su'duduhu fayarji'u ila sifati dzat. Thumma mulahadhata ma'na as-samad, nuli utawi memperhatikan atau meresapi makna as-samad dalam surat Al-Ikhlas, Allahus Samad. Kalau dalam Quran terjemahan versi Kemenag, as-samad maknanya adalah tempat bergantung kepadanya segala sesuatu. Tapi kalau di sini makna as-samad adalah wa huwa utawi as-samad iku as-sayyid, tuan, bendoro kalau dimaknai bahasa Jawa, iku as-sayyidu, tuan, alladzi kang tanaha kang katok pol mentog full, gak ada lagi opo su duduhu, kesayidane Allah, paling tinggi kesayidannya. Fayarji'u, maka kembali sopo musolli, orang yang sholat, ketika membaca Allahus Samad, kembali ila sifati dzati, maring piro-piro sifat zat. Walladzi yusmadu, walladzi utawi zat, yusmadu kang digantungkan, ilaihi maring alladzi, fil hajati ing dalem sekabehane piro-piro hajat, dimana setiap hajat kehidupan kita bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu mana as-samad. Berarti fayarji'u, maka kembali sopo musolli, maksudnya kembali meresapi, merenungkan, ila maring sifat fi'il, agawe, perbuatan. Awil ladzi, atawa zat la jaufa. Kalau jaufa maknanya ruang kosong asalnya. La jaufa kang ora ana ruang kosong iku mujud lahu kadue Allah. Berarti fayarji'u, maka kembali sapa musolli ila nafyit tajsim, maring menafikan tajsim dari Allah. Tajsim itu memfisikkan, lupakan Allah dengan fisik makhluknya. Itu namanya mujassim. Seperti ayat-ayat misalnya yang berbicara tentang fisik-fisik kemudian dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, namanya mujassim.
Seperti Allah misalnya memiliki kaki, tangan, dan seterusnya, mata, itu namanya mujassim. Nah, ketika mengatakan Allahu Somad, berarti kembali kepada nafil mujassim, nafit tajsim. Thumma mulahadhata ma, nuli meresapi makna wakkada. Wakkada itu sama dengan akkada. Wakkada syai'u akkadahu bimakna. Di dalam tafsir Mukhtarus Shihah boleh pakai akkada, boleh pakai wakkada. Tapi yang utama al-afsah adalah wakkada. Ini pakai wakkada. Tsumma mulahadhah ma, barang wakkada kang ngukuhaken sapa musolli bihi kelawan ma at-tauhida ing tauhid as-sabiqi kang wis lewat, yaitu Allahus Somad, dikukuhkan dengan biqaulihi kelawan ucapane musolli, ngucap ing lam yalid, atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza lam yalid, wa hadza utawi makna lam yalid iku nafyun, menafikan, mentiadakan, linnadhiri kadue sepadan. Kalau di mana Jawa linnadhiri kadue tulada. Idh kerana al waladu utawi walad iku nadhirul walidi, setarane walid. Walam yulad, maknane yulad iku nafyun, mentiadakan, lil injabi maring injab, yaitu memperanakan atau diperanakan. Walam yakullahu kufuwan ahad, ini semua bentuk tauhid kepada Allah. Lam yalid walam yulad disempurnakan. Walam yakun lan ora ana lahu kadue Allah iku kufuan sepadan sopo ahadun maka tidak ada bagi Allah seorang pun, segelintir orang pun yang sebanding, yang sepadan dengan Allah Subhanahu Ta'ala. Nah, di sini ada mendahulukan khobar daripada isimnya kana. Itu kalau dalam tafsir Jalalain punya Dr. Mustafa Bugha, itu punya makna, kata beliau, karena ini maksud dalam ayat ini adalah nafyul mukafa'ah fi dzatihi subhanahu wa ta'ala, mentiadakan sebanding dengan Allah gitu. Sehingga yufidu al-ihtimam wa takhsis tadi. Jadi mempunyai faedah, ya tadi maknanya kalau dalam Quran terjemahan Kemenak itu walam yakulu, tidak ada seorang pun, berarti benar-benar tidak ada seorang pun yang sebanding dengan Allah. Maka di sini nafyun, walam yakulu itu nafyun, mentiadakan, lil musyabahati maring sepadan, sebanding, serupa, min jami'il wujuhi saking bentuk.
Walamashtamalat lan nalikane mengku, ono mana jauh mengku, memuat. Walamashtamalat lan nalikane memuat alaihi ingatase musolli, ya. Opo hadhihi suratu ikilah surat apa? Al-Ikhlas, memuat minat tauhidi saking tauhid al-mujmali kang mujmal yang secara keseluruhan, wal mubayyan dan dijelaskan jelas, adalat maka sebanding opo surat Al-Ikhlas ini thulutsal Qur'ani ing sepertiga Al-Qur'an. Dalam sebuah hadis dari riwayat di bawahnya itu ada tuh kan, di bawahnya gimana bunyinya? Sayyidina Muhammad. Qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Qur'an. Bahwa surat Qul huwallahu ahad sepertiga Al-Qur'an. Kenapa? Kata Al-Munawi dalam Faidul Qadir, beliau menjelaskan di dalam Al-Quran itu isinya yang pertama adalah tauhid, kemudian isinya juga sebagiannya adalah hukum syariat, dan yang sepertiganya lagi adalah masalah kisah-kisah akhlak dan tazkiyatun nafas. Nah, dan surat Al-Ikhlas ini memuat bentuk yang ketiga tadi, yaitu berbicara tentang tauhid, di mana tauhid itu adalah asal daripada kisah hukum tadi. Nah, yaitu ilmu tauhid ala abyani wajhin, dijelaskan dengan bentuk yang sangat jelas sekali berbicara soal itu. Makanya sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Jadi kalau membaca Al-Ikhlas sebanding dengan membaca sepertiga Al-Quran. Ini ditulis juga oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah. Beliau pernah menulis satu risalah yang berjudul Jawabu bitahqiqi ma akhbaru bihi Rasul min anna qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Qur'an. Itu kitab ditulis oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah. Wali misli dzalika lan sepadane mengkonon-mengkonon penjelasan tentang tauhid di atas surat Al-Ikhlas, kanat ana atau wali misli dzalika lan sepadane mengkonon-mengkonon adalat thulutsal Qur'an, bahwa surat sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an. Kanat mangka ana opo ayatul kursi, ayat kursi iku a'zoma ayil Qur'ani, luwih agung-agunge piro-piro ayat Al-Qur'an. Wa ila misli hadza lan sepadane ikilah
ayat kursi itu lebih yang paling mulia Quran. Tarji'u kembali opo fadhailus suwari piro-piro keutamaane surat wal ahwali lan tingkah. Jadi setiap surat, setiap hal dalam Al-Quran kembali kepada makna yang dikandung dalam ayatnya tersebut. Kenapa? Karena setuhune piro-piro surat, kullaha sekabehane surat, iku syarafun mulia. Kaunuha utawi anane surat, iku kalamallahi ta'ala, firmane Allah Ta'ala. Jadi maksudnya begini, semua surat di dalam Al-Quran dari mulai Al-Baqarah sampai An-Nas, Al-Fatihah, itu semuanya mulia karena semuanya mengandung. Tetapi itu ada kalamullah yang Allah berbicara tentang dirinya sendiri. Tapi ada juga kalamullah yang berbicara tentang selain Allah. Seperti bicara Nabi Muhammad, Nabi Musa, bicara tentang alam semesta, bicara tentang manusia. Nah, berarti kata beliau, illa kecuali anna kalamallahi setuhune dawuhe Allah, akan tetapi firman Allah fillahi yang berkaitan tentang Allah seperti surat Al-Ikhlas itu, iku afdolu lebih utama min kalamillahi tenimbang saking man Allah fi ghairillahi ing dalam liyane Allah. Gitu, paham ya? Jadi semua Al-Qur'an itu suratnya dari mulia. Hanya saja firman Allah yang berbicara tentang Allah itu lebih utama daripada firman Allah yang berbicara tentang selain Allah. Kenapa? Li'anna lahu, li'anna karena setuhune, lahu iku tetap kadue firman Allah yang berbicara tentang Allah, atau li'anna karena setuhune iku lahu Allah syarafaini opo kemuliaan loro. Pertama, syarafa kaunihi rupane muliane anai firman Allah min sifatihi saking sifat-sifatnya Allah. Pertama, ayat itu berbicara tentang sifat Allah seperti Al-Ikhlas. Wa syarafa ta'alluqihi lan kemuliaane berkaitane kalamullah bihi kelawan Allah, gitu. Paham gak? Jadi kalau surat Al-Ikhlas itu punya dua kemuliaan. Pertama, kemuliaan substansinya dia sebagai firman Allah, berbicara tentang sifat-sifat Allah, kaitannya dengan Allah itu sendiri, gitu loh. Faju'ila maka didadiakan bihi kelawan kalamullah opo syarofani dua kemuliaan. Kama ana kalamana setuhune anna kalamana setuhune omongan kita fillahi dalam Allah iku afdolu lebih utama min kalamina tenimbang saking kalam kita
fi ghairillahi ing dalem liyane Allah. Seperti hanya perbincangan kita tentang Allah lebih utama daripada perbincangan kita tentang selain Allah. Seperti apa? Seperti ngaji ilmu tauhid. Itu lebih utama. Kenapa? Karena berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika lan kaya mengkonon anna kalamana fillahi afdalu min kalamina fi ghairillah yaqulu dawuh sapa ahlul ma'rifati ahli ma'rifat berkata ing idza kana nalikane ana opo ibtidaul hali kawitane tingkah minallahi ta'ala saking Allah ta'ala wantihauha lan selesai atau pragate mentoke hal ya iku muta'alliqatun berkaitan billahi kelawan Allah fahuwa hal iku afdolu luwih utama milang saking barang allaqo kang berkaitan opoma billahi kelawan Allah min ahadi torfaihi saking salah sijine dua sisi. Maksudnya begini, ini digambarkan beginilah, contoh paling gampangnya begini. Kalau orang melakukan sesuatu karena Allah, karena perintah Allah, seperti sholat, bukan karena Allah kan, tapi kembalinya ini kepada Allah lagi, apa? Dengan harapan pengen mendapatkan ridhonya Allah. Nah, itu lebih utama daripada orang yang sholat atau amalan ibadah apapun, tapi dia mengharapkan dua sisi. Pertama mengharapkan ridhonya Allah, kedua dia mengharapkan ganjaran dari Allah. Itu maksudnya. Paham kan? Nah, yang beribadah karena Allah dan kembali kepada Allah itu lebih utama daripada orang yang beribadah karena Allah tapi mengharapkan pahala dari Allah. Maksudnya begitu. Maan. Bukan tidak sah ini. Seperti paling gampang membaca Waqi'ah, surat Waqi'ah. Tujuannya pengen mendapatkan ridho Allah sekaligus pengen rizkinya lancar misalnya. Ini berarti kan dia pengen dua sisi. Nah, itu derajatnya kalah daripada lebih rendah dibanding membaca surat Waqi'ah murni karena pengen mendapatkan ridho. Tapi ala kulli hal sah masuk kategori ikhlas. Dalam Tuhfatul Murid saya jelas dibaca ada ya. Bayanu darajatil ikhlas. Penjelasan tentang derajatnya ikhlas. Yang paling tinggi adalah ayya'malal abdu lillahi wahdahu. Seorang beramal murni karena Allah. Imtithalan li amrihi wa qiyaman bihaqqi ubudiyatihi. Benar-benar mengerjakan perintahnya dan benar-benar karena mengejawantahkan keubudiahannya kepada Allah. Udah enggak pengen karena surga, karena takut neraka, karena apa enggak. Murni karena Allah. Ini seperti ini. Berarti ibtidaul hal minallah wa intihauha muta'alliq billah. Permulaannya memang karena Allah dan berakhir kepada Allah lagi. Ini yang kemarin saya jelaskan itu, muqarrabin namanya. Ikhlas yang pertama.
Ikhlas yang kedua kata Al-Bajuri, ayya'mala taliban atau ayya'mala talaban litsawab wa haraban minal iqab. Orang beribadah kepada Allah dengan mengharap pahala. Bentuknya ibadah juga karena haraban minal iqab, karena takut disiksa. Sah. Kita sholat zuhur, ada orang kan sholat sejogatinya kalau orang Jawa. Tujuan utamanya itu atau yang menggerakkan hatinya itu ada kalanya, oh saya kalau nggak sholat takut disiksa. Nah itu kan, sholat akhirnya. Sah nggak sholatnya? Sah, ikhlas nggak? Tapi yang kedua derajatnya. Atau saya sholat biar mendapatkan pahala. Saya puasa pengen mendapatkan surga. Sah nggak niatnya? Ikhlas tidak? Ikhlas, tapi itu kembali kepada siapa? Diri sendiri kan? Kan pahala. Ibtidaul halnya karena Allah, tetapi berakhir untuk Allah juga untuk diri. Kalah nomor 2 daripada nomor 1. Nah yang ketiga kata Al-Bajuri adalah ayak malah li ikramillahi fid dunya wassalamati min afatiha, yaitu beramal agar Allah padanya nikmat dunia dan selamat dari fitnah dunia, yaitu seperti kita baca waqiah biar rezekinya lancar, sholat duha biar lancar rezekinya, sholat hajat, sholat tahajud biar sehat, itu nggak apa-apa, ikhlas. Nah kata beliau, kata Al-Bajuri, wa ma'ada hadhi thalatha fahuwa riya. Selain 3 itu berarti riya. Seperti sholat pengen dipuji, ada riya. Seperti itu. Sholat pengen digaji sama orang, bukan sama Allah ya, riya berarti. Ini kembali semua 3 kepada Allah. Nah, maka setuhune barang minhu saking Allah iku bada'a ya fa innama minhu bada'a mulai sapa wong wa ilaihi ya'udu, wa ilaihi lan maring Allah ya'udu kembali sapa wong musolli. Iku asyrafu luwih utama ma tenimbang saking barang badhe sapa wong minhu saking ma walam ya'ud lan ora kembali sapa wong musolli ilaihi maring Allah. Sesungguhnya sesuatu yang dimulai dari Allah dan kembali kepada Allah itu lebih utama daripada yang mulai dari Allah tetapi kembali kepada bukan Allah selain Allah. Seperti surga tadi. Nah, wa mithalu dzalika utawi sepadane mengkonon-mengkonon. Wa mithali dzalika utawi perumpamaane mengkonon-mengkonon penjelasan bahwa ma minhu bada'a wa ilaihi ya'un asyraf iku kauluhum dawuhe ahlul ma'rifat. Ini luar biasa nih tasawuf ini. Fil mahabbati iku tetep ing dalam mahabbah syai'ani utawi perkara loro. Orang mencintai itu karena ada 2 hal. Ahaduhuma utawi salah sijine syai'an iku al jamalu keindahan wal kamalu lan kesempurnaan. Wasani utawi kang nomor loro iku al in'amu karena awehe kenikmatan wal ifdoli ya wal ifdolu
lan awehe anugerah. Orang mencintai Allah ada karena memang dia ma'rifat keindahan Allah dalam hatinya dan kesempurnaannya. Tapi ada juga orang yang beribadah kepada Allah karena mengharapkan Allah berbuat baik sama dia. Ya sudah tentu, sudah pasti itu. Tapi dia mengharapkan, misalnya, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Bahwa Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan hamba-hambanya yang berbuat baik. Nah, surga, kemudian kenikmatan hidup penuh dengan ketakwaan. Tapi ada karanya orang nggak melihat ini. Memang karena melihat keindahan Allah dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, faman mangka utawi sapa wong iku ahabat demen sapa man hu ing Allah. Lil jalali karena keagungan Allah. Wal kamalil kesempurnaan Allah. Iku afdolu luwih utama miman tenimbang saking wong ahabba kang demen sapa wong hu ing Allah lil in'ami karena awehe nikmat wal ifnukrah. Ya, orang yang mencintai Allah karena kesempurnaan Allah itu lebih utama daripada orang yang mencintai Allah karena pengen mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala seperti kenikmatan dan kemuliaan. Kenapa? Li'anna mahabbatahu karena setuhune demen Allah muta'alliqatun kang berkaitan billahi kelawan Allah min jihatin saking arah anna jalalahu ing setuhune keagungane Allah wa kamalahulan kesempurnane Allah sababe mahabbah karena cintanya dia kepada Allah sebabnya adalah keagungan dan kesempurnaan Allah. Wahia utawi mahabbah muta'alliqatun billah iku muta'alliqatun berkaitan gumantung kalau terang Jawa bidzati kelawan zat wasifati lan sifat. Berarti cinta berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala itu sendiri, bukan karena kenikmatan atau balasannya gitu. Tetapi wa amal mahabbatul ukhra napun utawi mahabba al ukhra kang yang kedua tadi, yang dua sisi tadi. Maka fasababuha mangka utawi sababe mahabba ukhra iku al amu aweh nikmat surga wal ifdolilan wal ifdolulan anugerah mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah di surga. Karena Allah bidzat yang dia cintai, tapi karena ada faktor lain yaitu in'am sama ifdol. Walaupun cinta yang demikian juga dianggap sah, tetapi derajatnya namanya abror, bukan muqarrabin. Hasanatul abror, sayyiatul muqarrabin, gitu kan? Kebaikan abror, muqarrabin. Wahuma utawi in'am wal ifdal iku khalqun makhluk min khalqillahi ta'ala saking makhluknya Allah ta'ala. Itu makhluk diberi rizki oleh Allah, makhluk bukan? Makhluk berarti ciptaan Allah. Tapi kalau kamal sama jamal itu si Allah yang sendiri. Maksudnya begitu. Wa mulahadhatuhuma utawi meresapi ikan in'am wal ifdal bagi muqarrabin iku syuhlun ketungkul bi ghairillahi ta'ala ini Allah ta'ala. Berarti dia sibuk dengan selain Allah. Apa itu? In'am sama ifdal, ya kan? Tapi orang yang pecinta sejati fal muhibbu mangka utawi wong kang demen lil jalali karena keagungan Allah
wal kamali lan kesempurnaan Allah. Tetapi orang yang mencintai Allah karena keagungan dan kesempurnaan Allah, berarti dia masghulun, ketungkul, konsentrasi penuh billahi kelawan Allah. Min wajah ini saking dua arah. Min wajah ini saking dua bentuk. Wal muhibbu utai wong kang nemen lil in'ami karena aweh nikmat, wal iflilan aweh anugerah, iku masghulun, ketungkul billahi kelawan Allah, min wajhin saking bentuk, wabil in'ami lan kelawan kenikmatan, aweh kenikmatan, wal ifdolilan aweh anugerah, iku min wajhin akhar saking bentuk kang weneh. Tsumma qala wa qalu halul haibati wa ta'zimi afdalu min halil khaufi war raja. Cukup. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Warahmatullahi wabarakatuh.